Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 11 MIPA 2 akan membawakan materi menggambar grafik fungsi aljabar. Dengan saya Andi Putri Mehersi Dan Novi Febrianti Asmara. Saya Ujana Fajra. Saya Naura Afifah. Baik, di dalam materi kali ini, rumus matematika dasar akan mengajarkan cara-cara menggambar grafik fungsi aljabar, baik yang berupa garis lurus maupun grafik fungsi aljabar dengan bentuk parabola. Grafik fungsi aljabar yang berbentuk garis lurus dinyatakan dengan persamaan fungsi linear y fx sama dengan mx tambah n. Sedangkan grafik fungsi aljabar yang berbentuk parabola dinyatakan dalam persamaan fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan ax2 tambah bx tambah c. Di dalam materi kali ini, rumus matematika dasar akan mengajarkan cara-cara menggambar kurva yang dinyatakan dengan persamaan fungsi sub banyak. Fungsi sub banyak adalah suatu fungsi dengan mengubah variabel x yang mempunyai pangkat lebih dari y. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi aljabar. Langkah pertama, buatlah terlebih dahulu analisis pendahuluan yang meliputi menentukan koordinat titik-titik potong kurva dengan sumbu koordinat jika koordinat itu mudah ditentukan. Yang pertama, titik potong dengan sumbu f dengan mengambil syarat y sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu y dengan mengambil syarat f sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan interval ketika fungsi itu turun. Selanjutnya, tentukan titik-titik stasioner serta jenisnya titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok horizontal. Selanjutnya, tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Jika kurva itu akan digambarkan untuk semua bilangan real, maka perlu ditentukan nilai-nilai y untuk nilai f yang besar positif dan untuk nilai x yang besar negatif. Setelah itu, tentukan beberapa titik tertentu untuk memperhalus sketsa kurva. Langkah kedua, titik-titik dimasukkan ke dalam bidang kartesius. Pada langkah ketiga, titik-titik yang telah dimasukkan dalam bidang kartesius kemudian kita hubungkan dengan mempertimbangkan naik turunnya fungsi. Dengan begitu, kita dapat memperoleh kurva y sama dengan fx. Agar kalian lebih mudah dan terampil dalam memahami cara menggambar kurva suku banyak dengan persamaan y sama dengan fx, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Gambarlah sketsa kurva suku banyak yang ditentukan dengan persamaan y sama dengan fx sama dengan 4x kurang x pangkat 3. Titik potong suku x dengan mengambil y sama dengan 0. Jadi prosesnya itu yaitu 4x dikurang x pangkat 3 sama dengan 0. Aksen, jadi tanda yang ada di atas ini adalah aksen. Jadi aksen x dikali 4 dikurang x kuadrat sama dengan 0. Kemudian aksen x dikali 2 ditambah x dikali 2 dikurang x sama dengan 0. Jadi aksen x1 sama dengan min 2 atau x2 sama dengan 0 atau x3 sama dengan 2. Jadi titik-titik potong dengan sumbu x adalah min 2,0, 0,0, dan 2,00. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu y dengan mengambil x sama dengan 0. Prosesnya yaitu y sama dengan 4 dikali 0 dikurang 0 pangkat 3 sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu y adalah 0,0. Kemudian dari fx sama dengan 4x dikurang x pangkat 3, maka fx 4 dikurang 3x pangkat 2. Fx naik jika fx besar dari 0. Fx turun jika fx kurang dari 0. Kemudian 4 dikurang 3x2 kurang x pangkat 2 lebih besar daripada 0. 4 dikurang 3x pangkat 2 lebih kecil daripada 0. Kemudian aksen 3x pangkat 2 lebih kecil daripada 4. Aksen min 2 per 3 akar 3 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 2 per 3 akar 3, atau x lebih besar dari 2 per 3 akar 3. Kemudian aksen 3x pangkat 2 dikurang 4. Aksen
aksen X lebih kecil daripada min 2/3 akar 3. Perhatikan diagram tanda fx pada gambar berikut ini. Selanjutnya nilai stasioner dan jenis. Apabila f aksen X sama dengan 0, 4 kurang 3x pangkat 2 lebih dari 0, maka a aksen X1 sama dengan min 2/3 akar 3 atau X2 sama dengan 2/3 akar 3. Nilai-nilai stasionernya yaitu untuk X1 sama dengan min 2/3 akar 3. A aksen F kali min 2/3 akar 3 sama dengan 4 min 2/3 akar 3 kurang min 2/3 akar 3 pangkat 3 sama dengan min 16/9 akar 3. F kali min 2/3 akar 3 sama dengan min 16/9 akar 3, maka nilai balik minimumnya berubah tanda dari negatif menjadi positif ketika melewati X sama dengan min 2/3 akar 3. Sebab F aksen X untuk X2 sama dengan 2/3 akar 3, A aksen F 2/3 akar 3 kurang 2/3 akar 3 pangkat 3, 16/9 akar 3. F kali min 2/3 akar 3, 16/9 akar 3. Maka nilai balik maksimumnya yaitu F aksen X berubah tanda dari positif menjadi negatif. Jadi, titik balik maksimumnya 2/3 akar 3, 16/9 akar 3, dan titik balik minimumnya yaitu min 2/3 akar 3 kurang 16/9 akar 3. Selanjutnya, untuk X besar maka Y sama dengan Fx sama dengan 4x kurang X pangkat 3 dekat dengan min X pangkat 3. Jika X besar positif, maka Y besar negatif. Jika Y besar negatif, maka X besar positif. X sama dengan min 3, A aksen Y sama dengan F min 3, 4 min 3 kurang min 3 pangkat 3, 15 A aksen sama dengan min 3,15. X sama dengan min 1, A aksen Y sama dengan F min 1 sama dengan 4 min 1 kurang min 1 pangkat 3 sama dengan min 3A kali min 1, min 3. X sama dengan 1, A aksen Y sama dengan F 1 sama dengan 4 kali 1 kurang 1 pangkat 3 sama dengan 3A aksen 1,3. X sama dengan 3A aksen Y sama dengan F3 sama dengan 4 kali 3 kurang 3 akar dengan 15 A aksen 3,15. Pada langkah kedua, beberapa titik yang diperoleh pada langkah pertama diletakkan pada bidang kartesius. Pada langkah ketiga, titik yang telah disajikan pada bidang kartesius itu kemudian dihubungkan seperti ini